Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Vivit Elinda Yahya dalam pembelajaran kimia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Pada hari ini kita akan memasuki materi Direct Volta. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian mampu menjelaskan pengertian Direct Volta, dan yang kedua kalian mampu meramalkan reaksi berdasarkan Direct Volta. Deret volta atau deret elektrokimia adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektrode standarnya, dimulai dari reduktor terkuat hingga reduktor terlemah. Nah, deret volta yang sering dipakai itu bisa dilihat di PowerPoint yang sudah Ibu cantumkan. Deret volta itu berfungsi untuk meramalkan reaksi-reaksi berlangsung atau tidak tanpa menggunakan data enol cell. Nah, jadi hanya dengan menggunakan deret volta kita bisa menentukan kira-kira reaksi itu bisa berlangsung atau tidak. Nah, di PowerPoint Ibu sudah mencantumkan unsur-unsur yang biasa digunakan dalam deret volta. Unsur Li sampai dengan unsur Pb memiliki enol reduksi lebih kecil dari 0, unsur H memiliki enol reduksi sama dengan 0, sedangkan unsur Sn sampai dengan unsur Au memiliki enol reduksi lebih besar dari 0. Semakin ke kiri, nilai enol selnya berkurang atau semakin kecil, sifatnya semakin reaktif, semakin mudah untuk dioksidasi dan tergolong reduktor kuat. Sedangkan semakin ke kanan, nilai enol selnya bertambah atau semakin besar, kurang reaktif, semakin mudah untuk direduksi dan tergolong oksidator kuat atau reduktor lemah. Nah, selanjutnya untuk menentukan suatu reaksi dapat berlangsung atau tidak, kita bisa menggunakan dua kata kunci. Kata kunci yang pertama, logam kiri mendesak ion logam kanan, atau logam kiri bereaksi dengan ion logam kanan. Nah, yang dimaksud adalah logam di sebelah kiri dapat bereaksi dengan ion logam yang ada di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kiri itu harus berupa logam, dan yang di sebelah kanan itu harus berupa ion logam. Jadi tidak boleh terbalik. Nah, kata kunci yang kedua yaitu semakin negatif nilai enol selnya, semakin kuat sifat reduktornya. Bisa dilihat di PowerPoint ada contoh soal. Nah, di situ Zn direaksikan dengan CuSO4 menjadi ZnSO4 dan Cu. Nah, jadi Zn-nya itu dia bertindak sebagai logam, sedangkan Cu di situ dia bertindak sebagai ion logam atau Cu2+, gitu kan? Jadi dia bisa bereaksi karena Zn-nya itu logam dan dia berada di sebelah kiri, sedangkan Cu itu dia bertindak sebagai ion logam dan berada di sebelah kanan, sehingga reaksinya dapat berlangsung. Nah, sedangkan contoh yang kedua, di situ ada Cu direaksikan dengan ZnSO4. Nah, di situ dia tidak dapat bereaksi. Kenapa? Karena Cu dia bertindak sebagai logam dan Zn bertindak sebagai ion logam. Sedangkan berdasarkan posisinya, Cu di sebelah kanan, Zn-nya di sebelah kiri. Jadinya dia tidak dapat bereaksi karena dia terbalik, tidak sesuai dengan kata kunci yang pertama. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, baik, apabila dipahami, sekarang Ibu akan berikan dua contoh soal yang akan kita jawab bersama-sama. Contoh soal yang pertama, logam A, B, dan C
masing-masing mempunyai potensial reduksi standar atau Reynolds cell min 0,4 volt, plus 0,9 volt, dan min 1,1 volt. Perintahnya, urutkan sifat reduktor ketiga logam dari yang paling kuat. Nah, berdasarkan kata kunci yang kedua, semakin negatif nilai Reynolds cell-nya, maka dia semakin kuat reduktornya atau dia termasuk reduktor yang kuat. Nah, jadi dari yang diketahui yaitu logam A memiliki nilai Reynolds cell min 0,4 volt, logam B min 0,9 volt, dan logam C min 1,1 volt, maka urutan sifat reduktor yang paling kuat yaitu dimulai dari min 1,1 volt atau logam C, kemudian min 0,4 volt atau logam A, dan plus 0,9 volt atau logam C. Jadi urutannya yaitu C, A, B. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Bisa diperhatikan, pada poin A, logam X dapat mendesak logam Y dari larutannya. Poin B, logam Z dapat mendesak logam Y dari larutannya. Dan poin C, logam Z tidak dapat mendesak logam X dari larutannya. Perintahnya, urutkan potensial reduksi ke yang makin negatif. Nah, berarti kita diminta untuk mengurutkan potensial reduksi dari yang terlemah ke yang terkuat. Berdasarkan kata kunci yang pertama, logam sebelah kiri dapat mendesak ion logam di sebelah kanan. Nah, maka poin A, logam X di sebelah kiri logam Y. Poin B, logam Z di sebelah kiri logam Y, dan poin C, karena logam Z tidak dapat mendesak logam X, berarti logam X berada di sebelah kiri logam Z. Nah, jika sudah kita identifikasi, maka bisa kita urutkan jawabannya yaitu logam Y, logam Z, dan logam X. Nah, bagaimana untuk contoh soal yang Ibu berikan? Apakah dapat mempermudah kalian untuk memahami? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.